Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ala Rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang hal yang bisa kita lakukan sebagai bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus saat ini kita sudah berada di jalan pertengahan bulan suci Ramadan. Kalau kita mulai puasanya hari Kamis, sekarang kita sudah berada di tanggal 13 Ramadan, sudah belasan. Artinya kalau 30 hari dan 15 hari ke depan Ramadan akan meninggalkan. Semoga hari-hari yang sudah kita lewati dan hari-hari Ramadan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenankan dapat kita isi dengan ibadah-ibadah yang terbaik. Salam dan salam sejahtera Allah Subhanahu wa Ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, semoga kita diakui sebagai umat ini ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu as-sholihin as-sholimat, ya semoga kita diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hari yang lalu saya ketemu sama anak-anak. Dia kebetulan ini suka dengan sepeda. Saat ketika dia buka di medsos ada sepeda itu dijual seharga 20 juta. Ya, 20 juta. Kira-kira kita hargai. Dia penasaran, dia cek. Dia cek, kemudian dia datengin tempat di mana sepeda dijual, dibeli. Setelah dibeli kemudian dia searching. Dia searching ternyata barang itu impor. Barunya itu sekitar $16.000. Berarti kalau di rupiah sekitar 250 juta. Itu harga sepeda, Masya Allah. Apa yang terjadi? Setelah dia mengetahui barang sepeda itu mahal, maka dijaga. Dijaga, ya. Ya nggak sembarang naruhnya. Kenapa nggak sembarang naruh? Hah? Kenapa, Pak? Karena ini barang mahal. Ya. Kira-kira kalau kita pinjam boleh nggak sama dia tuh? Enggak lah, sayang itu ya. Itulah sesungguhnya yang seharusnya terjadi pada diri kita. Apa maksudnya? Ketika kita memandang Ramadan itu sesuatu yang mahal, sesuatu yang berharga, maka kita jaga. Gitu. Seperti tadi, ya, sahabat saya menjaga, ya, sepeda yang dia beli kisaran 20 juta, ternyata barunya itu di atas 250 juta, maka dia jaga, dia pelihara. Bagaimana orang lain minjam? Ya akan pikir, ya 1000 kali, jangan-jangannya kalau dipinjam ntar pakai sembarangan. Itu pun yang sungguhnya terjadi pada diri kita seharusnya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita Ramadan yang luar biasa mahalnya, yang luar biasa berharganya. Kenapa begitu berharga? Ada seorang sahabat namanya Tolhah. Dia bertemu dengan dua orang dari Yaman. Kemudian dua orang itu tadinya non-muslim lalu masuk Islam. Kemudian dua orang ini ada panggilan jihad, ikut jihad. Yang satu wafat dalam medan perang, berarti mati syahid. Orang mati syahid itu Masya Allah, ya, itu ya dijamin masuk surga. Sementara yang satunya lagi itu tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan perkenan dirinya sampai hidup bertemu dengan Ramadan. Lalu kemudian sahabat Allah itu bermimpi. Ya. Mimpinya apa? Bahwa dua orang itu yang ditemui itu masuk surga. Dia berpikir yang masuk surga yang duluan adalah yang mati syahid. Ternyata apa? Ternyata yang masuk surga adalah yang dia tidak mati syahid sama saat itu berperang, namun dia mati dalam keadaan biasa, tapi dia telah melewati Ramadan. Lalu disampaikan kepada Rasulullah, apa maksudnya? Apa kata Rasulullah? Bukankah yang satu dia melewati Ramadan? Iya, itulah keutamaan Ramadan. Dan sekarang kita berada di Ramadan, maka capek-capeklah kita untuk Allah. Capek-capeklah kita berpuasa sesuai dengan sunnah Rasul. Capek-capeklah kita qiyamul lail demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Capek-capeklah mulut kita dalam tilawah Quran demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi capek-capeknya kita ini adalah bentuk kita menghargai Ramadan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada kita. Maka mari kita jangan, mari kita maksimalkan Ramadan yang ternyata sekarang sudah hari ke-13, sudah hampir mendekati pertengahan Ramadan. Ya. Jangan kita berpikir, wah berarti lebaran dikit lagi, pulang kampung dikit lagi. Kita tidak tunggu ataupun kita tunggu lebaran pasti datang. Yang seharusnya kita maksimalkan adalah hari-hari, waktu-waktu yang terlewati di Ramadan ini, bagaimana kita isi dengan ibadah yang terbaik dari kita. Ya, maksimalkan tilawah Al-Quran kita, Masya Allah. Saya alhamdulillah di pesantren itu dapat laporan ada santri yang hari ke-13 ini sudah 9 kali khatam. Masya Allah. Bayangkan 9 kali khatam. Kita udah berapa kali? Luar biasa. Bahkan ada juga santri itu sampai sakit-sakit suaranya serak gitu kan. Tadi laporan sama saya, alhamdulillah ya, sudah 7 kali khatam. Masya Allah. Bayangkan, kalau 7 kali khatam itu berarti dia sehari minimal 15 juz. Ya, kan kalau 1 juz dibagi 2, kalau 30 juz dibagi 2, 15. Sekarang sudah 13, berarti sudah 7 kali khatam. Insya Allah, luar biasa. Artinya sehari tidak kurang dia baca Quran 15 juz. Dicapek-capekin mulutnya. Kenapa dicapeknya mulutnya? Karena baginya begitu berharganya Ramadan, begitu berharganya waktu yang ada di Ramadan. Maka jangan sampai terlewati dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Baik, ini saja mungkin sebagai pengantar bagi saya pribadi, bagi kita semuanya. Yang hari ini kita sudah masuk hari yang ke-13. Kalau kita mulainya hari Kamis, bagi teman-teman yang mulainya di hari Rabu, berarti sekarang sudah masuk hari yang ke-14. Ya,
Kita berharap ya hari-hari yang sudah kita lewati Ramadan Allah Subhanahu wa taala terima ibadah Ramadan kita, ibadah siang kita, ibadah qiyam kita, ibadah tilawah kita, ibadah infak kita, sedekah kita, ya. Yang sudah punya bayar zakat segera tunaikan zakatnya, ya, segera tunaikan zakatnya, ya, supaya jangan sampai beli baju lebaran ada tapi bayar zakat nggak ada, ya. Alhamdulillah. Baik. Sambil menunggu tiba waktunya berbuka puasa, mari sama-sama kita berzikir. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alullah wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alullah wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.